Sebuah rekaman suara berdurasi 53 detik menghebohkan warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam rekaman itu, seorang pengusaha migas berinisial FB mengaku telah menyuap oknum pejabat Kementerian ESDM senilai 1,2 miliar rupiah demi tambahan kuota minyak tanah. FB menyebut suap senilai 1,2 miliar itu disepakati untuk jatah 100 kiloliter minyak tanah, namun yang terrealisasi hanya 30 kiloliter. Dia juga menyinggung kekecewaannya atas tidak sesuainya kuota dengan nilai suap, terutama di masa kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kemarin yang saya mengurus ini dapat nilai kuotanya PPRI kamu tidak sesuai dengan apa yang saya kasih. PPRI Sogo juga kayak di Pertamina kan di Jakarta ya Pertamina jalan di Kementerian sekarang yang saya kalau begitu itu Kementerian SDM itu Pak Sogo juga saya sudah ditambah tapi ya sampai saya minta kan kemarin 100 tonton KR iya ini dikasih cuma 30 KR jadi bagaimana dengan uang orang gitu ya maksudnya kemarin di Putek dapat 30 di Butur dapat tapi ya sampai maksudnya 3 wilayah yang saya urus iya. Putek, Buser, Butur dapat semua tapi tidak sesuai dengan permintaan dan pembicaraan dengan mereka juga kan tidak sesuai berarti ya alasannya tidak mau ada pengurangan tahun depan iya. Tapi kan kita bilang kita sudah kita komitmen tuh kita bayar duluan ke siapa Pak? Orang di kementerian kalau tahun lalu mungkin komitmen mereka masih menteri yang lama Pak. Iya komitmen karena barang ini store dulu baru hasilnya ada. Menanggapi rekaman tersebut, kuasa hukum FB LM Taufik Rahman membantah bahwa kliennya benar-benar memberikan suap. Ia menyebut pengakuan FB dalam rekaman hanyalah cerita fiktif yang disampaikan sebagai bentuk penolakan halus atas permintaan seseorang dalam transaksi jual beli tanah. Di media soal dugaan klien saya inisial FB menyuap oknum SDM itu sebesar 1,2 miliar itu sebenarnya itu bohong, cerita bohong. Lah kenapa itu saya katakan bohong? Hari ini terbukti oleh pihak SDM itu melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 310 dan 311. Itu hanya sebenarnya alibi dari klien saya yang saat itu berdiskusi dengan temannya soal jual beli sesuatu lah katakan lah karena dengan alasan dia tidak punya alasan untuk menolak, tidak enak untuk menolak atau tidak enak untuk tidak mengiyakan, maka dibuatlah alibi seperti itu bahwasanya sekarang kondisinya seperti yang dijelaskan yang dimaksud dalam rekaman itu. Kalau suara itu, pada dasarnya sih klien saya belum mendengarkan secara pasti apa istilah keamanan percakapan itu. Kemungkinan besar betul itu adalah suaranya. Tetapi untuk mengaku itu kan nanti kita lihat di pada proses hukum selanjutnya. Percakapan itu muncul hanya sekedar lebih tepatnya menolak secara halus gitu. Bahwa memang sekarang lagi belum ada dana. Iya, lagi belum ada dana, lagi fokus pada usaha-usahanya beliau. Namun rekaman itu berbuntut panjang. Kementerian ESDM telah melaporkan kasus ini ke Polres Bau-Bau atas dugaan pencemaran nama baik. FB dan seorang warga berinisial RD yang diduga merekam suara FB telah diperiksa polisi.
Bukti rekaman juga sudah dikantongi penyidik dan kasus kini naik ke tahap penyidikan. Bahwa pengakuan dari oknum pengusaha minyak tanah ini, minyak yang ada di bau-bau ini atau Kepton ini, wilayah Kepton ini, mengaku menyuap oknum pejabat kementerian. Kementerian SDM senilai 1 miliar lah ke atas begitu, untuk mendapatkan kuota minyak tanah, mendapat tambahan minyak tanah. Tetapi yang kita bingungkan bahwa ada warga negara Indonesia yang baik yang ingin membongkar bagaimana permainan kotor elit di migas ini, yang sudah seperti ada contoh kemarin bahwa Kejaksaan Agung juga sudah membongkar kasus tata kelola Pertalite dan Pertamax ini, dan sekarang sudah disidik kasus korupsi. Ternyata ini tidak menutup kemungkinan ada juga kasus minyak tanah ini untuk permainan kuota. Sementara itu, kuasa hukum RD menyayangkan kliennya justru dilaporkan atas pencemaran nama baik. Padahal, rekaman tersebut mengungkap dugaan suap yang merugikan negara. Pihaknya berencana melaporkan kasus suap ini ke Kejaksaan Agung dan berharap aparat penegak hukum memprioritaskan perkara yang menyangkut korupsi.